Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43 akan menjadi inspirasi di dalam permenungan kita hari ini. Mari sejenak kita melihat latar belakang teks Injil Markus ini. Teks ini merupakan bagian dari kisah Yesus yang sedang dalam perjalanan ke wilayah Gerasa dan kemudian kembali ke Galilea. Kisah ini menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang anak perempuan yang sakit parah dan juga seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Maka kisah ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Yesus kembali ke Galilea dan dia disambut oleh orang banyak di dalam ayat 21. Yang kedua, seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus minta Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sakit parah. Ayat 22 sampai dengan 24. Lalu pada bagian ketiga, seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun boleh menyentuh jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Ayat 25 sampai dengan 34. Dan pada bagian yang terakhir, bagian keempat, Yesus menyembuhkan anak perempuan Yairus. Ayat 35 sampai dengan 43. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan kekuasaannya atas penyakit dan kematian dengan menyembuhkan anak perempuan Yairus yang sakit parah dan seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Satu jangka waktu yang panjang, penderitaan yang lama ditanggung, yang pasti mereka berjuang dengan sakit penyakit mereka. Tetapi kuasa Yesus menyembuhkan dan memulihkan mereka. Perempuan yang menderita pendarahan menunjukkan iman yang kokoh kuat dengan menyentuh jubah Yesus dan percaya bahwa ia akan sembuh. Iman yang kuat, yang keluar dari pengalaman pribadi, yang keluar dari satu pengalaman personal akan Allah, melahirkan kesembuhan. Hanya dengan menyentuh jubah Yesus, perempuan itu sembuh. 12 tahun dia mengalami penderitaan pendarahan yang luar biasa. Tetapi imannya menyembuhkan dia. Ada satu keyakinan yang luar biasa bahwa dengan menyentuh jubah Yesus, dia pasti sembuh. Bapak Ibu, ini iman yang asli, iman yang nyata, iman yang tidak diragukan, apalagi iman yang perlu diperdebatkan. Inilah iman yang kokoh. Yesus juga menunjukkan kasih dan empatinya terhadap anak perempuan Yairus dan perempuan yang menderita pendarahan dengan menyembuhkan mereka dan memberikan harapan baru bagi mereka.
kasih dan empati Yesus jauh melampaui apapun juga. Mereka berdua diberikan harapan. Mereka berdua boleh mengalami kesembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita mau belajar. Yang pertama, mengakui kekuasaan Yesus atas sakit, penyakit, dan kematian. Yesus punya kuasa itu, dan hanya di dalam Yesus kita beroleh keselamatan, kesembuhan, dan pemulihan. Yang kedua, kita perlu membangun iman yang kuat seperti perempuan yang menderita pendarahan dengan percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan kita. Membangun iman yang kuat hanya bisa terjadi kalau kita sungguh percaya bahwa Tuhan Maha Penyelenggara mampu melakukan apapun, bahkan karya ajaib sekalipun Tuhan bisa lakukan itu. Ini iman, Bapak Ibu. Ini keyakinan yang keluar dari dalam karena relasi pribadi kita dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita harus juga menunjukkan kasih dan empati terhadap orang lain yang mungkin hari-hari ini mengalami kesulitan. Dan mari kita memberikan mereka harapan baru bahwa mereka juga bisa mengalami pembaharuan, mereka juga bisa dipulihkan, dan mereka juga boleh mengalami kasih Allah. Kasih dan empati Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Kasih dan empati dari kita bisa juga menjadikan saudara-saudari kita boleh mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Mari kita mulai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan terlebih, kita mulai dari dalam rumah dan komunitas kita. Bagaimana kita menjadi duta-duta kasih Allah yang menyembuhkan dan memulihkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.